Dalam sebuah bisnis, perusahaan pasti ingin mempunyai bisnis yang besar, di mana produknya itu bisa sampai ke luar negeri. Untuk itu, perusahaan perlu memahami bahwa produknya akan dipasarkan ke berbagai negara di belahan dunia. Nah, perilaku konsumen di berbagai negara akan sangat berbeda-beda. Sebagai contoh, perilaku Eropa dalam hal mengkonsumsi teknologi komunikasi lebih cenderung pada aspek manfaat, sedangkan untuk orang Asia lebih pada aspek fitur. Selain itu, strategi pemasaran yang harus diterapkan di berbagai negara juga perlu mengikuti budaya yang berbeda-beda. Definisi kepuasan konsumen untuk setiap negara bisa berbeda dari satu negara ke negara lainnya. Dengan adanya kemajuan teknologi saat ini, pemasaran global menjadi salah satu faktor penting bagi setiap perusahaan untuk memasuki pasar global. Selain itu, pemasaran global juga digunakan oleh perusahaan internasional untuk meningkatkan 24 daya beli konsumen terhadap produknya, yang nantinya akan berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan. Karena itulah, pemasaran yang sangat berperan dalam penyumbang PDB pada negara tersebut, terutama di era globalisasi saat ini. Nah, perlu kita ketahui bahwa kebijakan privatisasi merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengalihkan sebagian atau keseluruhan aset yang dimiliki negara kepada pihak swasta. Nah, privatisasi ini menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Sebagian masyarakat setuju dengan privatisasi sepanjang privatisasi dapat memberikan manfaat yang lebih baik. Sebagian masyarakat menolak privatisasi karena dianggap tidak nasionalis dan menghabiskan aset negara. Tujuan yang akan dicapai melalui kebijakan privatisasi ialah memberikan kontribusi finansial kepada negara dan badan usaha, mempercepat penerapan prinsip-prinsip good corporate governance, membuka akses ke pasar internasional, dan alih teknologi serta transfer best practice kepada bahan usaha. Nah, bentuk privatisasi di Indonesia sendiri, perusahaan perseroan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa privatisasi dilaksanakan berdasarkan pemikiran yang menyejajarkan peran strategis BUMN dengan kemajuan ekonomi nasional. Pengurusan dan pengawasannya harus dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, sedangkan peningkatan produktivitas dan efisiensi melalui langkah-langkah restrukturisasi dan privatisasi. Restrukturisasi sektoral dilakukan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga efisiensi dan pelayanan optimal bisa tercapai. Restrukturisasi perusahaan meliputi penataan kembali bentuk badan usaha, kegiatan usaha, organisasi, manajemen, dan keuangan. Sedangkan privatisasi dilakukan bukan semata-mata bermakna sebagai penjualan perusahaan, melainkan sebagai alat dan cara pembenahan BUMN untuk mencapai beberapa sasaran. Nah, kekurangan pada privatisasi ini harga menjadi mahal karena swasta profit oriented atau mencari untung laba sebesar-besarnya. Akibatnya, tidak seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati produk tersebut. Selain itu, apabila privatisasi yang dilakukan adalah dengan menjual badan usaha kepada negara luar, ujung-ujungnya keuntungan itu akan lari ke negara luar, bukan untuk ke dalam negeri. Nah, menurut saya, dalam menjalankan tugasnya ini, manajemen BUMN harus dituntut untuk lebih transparan, serta mampu menerapkan prinsip good corporate governance. Manajemen BUMN harus sadar bahwa setelah privatisasi, pengawasan bukan hanya dari pihak pemerintah, tetapi juga investor yang menanamkan modalnya ke BUMN. Privatisasi harus dikembangkan sebagai strategi bisnis, bukan sebagai strategi anggaran untuk menambal defisit anggaran. Oleh karena itu, pemerintah hendaknya menetapkan peraturan yang benar sehingga kebijakan privatisasi yang dilakukan dapat memperbaiki perekonomian nasional dan meningkatkan kinerja BUMN. Di Indonesia, pemerintah dapat melakukan privatisasi setelah DPR RI memberikan persetujuan atas RAPBN yang di dalamnya terdapat target penerimaan negara dari hasil privatisasi. Nah, rencana privatisasi ini dituangkan dalam program tahunan privatisasi yang pelaksanaannya dikonsultasikan kepada DPR RI. Privatisasi dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kewajaran, dan prinsip harga terbaik dengan memperhatikan kondisi pasar. Nah, jadi privatisasi ini dapat dilakukan apabila ada persetujuan dari DPR RI. Nah, untuk komponen manajemen pemasaran ini, saya mengambil dari UMKM yang ada di Tasikmalaya, yaitu nasi kepal oma. Nah, untuk produk, nasi kepal oma ini merupakan produk terbaik yang kami buat
dan tentunya ini sehat dan bergizi. Lalu untuk price-nya, penentuan harga ditentukan berdasarkan break-even point analysis dan target profit pricing. Metode ini menghitung harga dengan cara menghitung titik impas atau break-even, kemudian ditambah dengan target laba tertentu. Untuk promosinya, semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang mau, dan semakin banyak yang berminat dan datang ke tempat usaha kami merupakan kunci dari peningkatan penjualan. Sehingga kami pun berusaha membuat promosi melalui media cetak, media elektronik, mengikuti bazar UMKM di Kota Tasikmalaya, memberikan pelatihan hidup sehat dan cipta lingkungan pada masyarakat, lalu promosi melalui mulut lewat mulut, menjaga komunikasi dengan konsumen, sehingga konsumen dapat mengajak konsumen lainnya. Untuk place, nasi oma, tempat pada pemasaran berarti distribusi, yaitu jalur yang dilewati produk untuk sampai ke tangan konsumen akhir. Pada usaha ini, saluran distribusi yang digunakan adalah produsen langsung kepada konsumen.